Halo, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai satu topik di dalam dunia perjanjian baru, walaupun tidak langsung berkaitan dengan dunia perjanjian baru, tetapi masih terkait dengan dunia perjanjian baru, yaitu mengenai tulisan-tulisan yang disebut sebagai tulisan-tulisan rabbinik atau tulisan-tulisan daripada kelompok rabbinik. Kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya tulisan-tulisan rabbinik itu pada dasarnya merupakan sebuah penjelasan ataupun sebuah komentari, kebanyakan itu sebuah komentari terhadap aturan-aturan hukum di dalam perjanjian lama, khususnya mengenai Taurat. Dan hari ini kita akan membicarakan beberapa kategori literatur yang ada di dalam tulisan rabbinik. Nah, yang pertama adalah literatur yang disebut sebagai midrash. Nah, apakah itu midrash? Nah, jadi midrash itu adalah tulisan rabbinik yang yang dituliskan sekitar abad pertama sebelum Masehi sampai dengan abad ketiga. Nah, jadi midrash ini dituliskan sekitar 400 tahun, antara 100 tahun sebelum Masehi sampai dengan 300 Masehi. Nah, midrash itu terbagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang disebut sebagai halakah. Nah, halakah ini adalah pada dasarnya merupakan sebuah penjelasan, sebuah komentari mengenai bagaimana aturan-aturan dalam hukum Taurat itu harus dipahami. Nah, jadi di dalam tulisan dalam hukum Taurat misalnya saja ada perintah, misalnya saja bahwa bahwa umat Tuhan harus memeliharakan hari Sabat. Hanya kan tidak jelas bagaimana hari Sabat harus dipelihara, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, penjelasan mengenai apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dari hukum Taurat yang tidak ada di dalam kitab suci. Nah, itu diberikan atau disampaikan, dituliskan oleh kelompok orang-orang Yahudi yang menjadi penulis halakah ini, namanya adalah kelompok Tanaim. Nah, mereka kumpulan komentari terhadap aturan-aturan hukum ini disebut sebagai halakah. Nah, jadi istilah halakah berasal dari kata halak, berjalan. Jadi bagaimana harus menjalani, kurang lebih pengertiannya bagaimana harus menjalani aturan-aturan hukum Tuhan di zaman dan waktu itu. Nah, selain halakah, midrash juga memiliki bentuk yang kedua, namanya hagadah. Nah, hagadah berbeda dengan halakah. Jadi hagadah ini adalah kumpulan cerita dalam bentuk narasi dan juga dalam bentuk khotbah-khotbah ataupun sermon mengenai hukum-hukum Taurat ataupun mengenai seluruh perjanjian lama atau kisah-kisah perjanjian lama. Nah, jadi ini adalah sebuah komentari terhadap perjanjian lama termasuk hukum Taurat, terkadang dalam bentuk naratif, tapi juga pada umumnya dalam bentuk khotbah-khotbah yang disampaikan barangkali di rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi atau yang kita sebut dengan nama sinagog. Nah, itulah kelompok tulisan yang pertama, namanya adalah midrash. Nah, kelompok tulisan yang kedua adalah namanya Tosefta, adalah Tosefta. Nah, jadi Tosefta itu apa? Nah, Tosefta itu adalah pengajaran-pengajaran yang dituliskan oleh kelompok Tanaim atau kelompok para rabi yang tidak ada di dalam Mishnah. Nah, jadi nanti kita akan bicarakan Mishnah itu apa. Nah, jadi Mishnah itu sebenarnya adalah seperti halnya midrash, itu adalah kumpulan komentari, tulisan-tulisan dari para rabi mengenai hukum Taurat, bagaimana menjalani hukum Taurat, tapi ditulis di zaman yang berbeda dari zaman midrash. Nah, jadi ada perbedaan tentu karena ini ditulis di zaman yang berbeda. Nah, bagian-bagian yang tidak ada di dalam Mishnah, gitu ya, pembahasan-pembahasan tidak ada dalam Mishnah itu dituliskan di dalam Tosefta. Nah, Tosefta ini dituliskan kurang lebih pada abad pertama sampai abad ketiga Masehi.
Nah, jadi ini lebih kemudian dibanding dengan Midrash. Jadi Midrash Halakah itu jauh lebih tua karena dia dituliskan pada abad pertama sebelum Masehi, sedangkan Tosefta ditulis pada abad pertama sampai dengan abad ketiga. Nah, isinya adalah mengenai aturan-aturan hukum yang tidak ada di dalam Mishnah. Nah, baru terminologi yang kumpulan tulisan yang ketiga adalah Talmud. Nah, jadi Talmud ini memiliki beberapa kategori. Yang pertama itu adalah namanya Mishnah. Nah, jadi Mishnah ini terkategori Talmud. Nah, Mishnah itu ditulis sekitar tahun 200 setelah Masehi. Nah, sampai kapan Mishnah ini ditulis? Nah, ini sampai abad ke-5, ya, sampai abad ke-5 Masehi. Nah, jadi Mishnah ini adalah seperti halnya Midrash. Ini adalah tulisan yang berisikan komentari, gitu ya, komentari yang menjelaskan mengenai bagaimana hukum Taurat dapat diterapkan oleh orang-orang Yahudi. Hanya perbedaannya begini, Mishnah itu adalah komentari terhadap hukum Taurat yang ditulis oleh orang-orang Yahudi yang berada di wilayah Babilonia, artinya di wilayah yang disebut sebagai diaspora. Nah, jadi ada kumpulan tafsiran terhadap hukum Taurat yang ditulis oleh orang-orang Yahudi dalam konteks diaspora. Nah, itu namanya Mishnah, yang ditulis pada abad kedua pada abad kedua Masehi sampai dengan abad kelima. Nah, lalu kumpulan tafsiran terhadap hukum Taurat yang ditulis bukan di Babilonia tetapi di Palestina, namanya adalah Talmud Palestinian atau Palestinian Talmud. Nah, itu ditulis di wilayah Gamara. Nah, itu sekitar abad kedua setelah Masehi. Nah, jadi pada abad kedua Masehi ada dua jenis tafsiran, gitu ya, yang dituliskan terhadap hukum Taurat, yaitu apa yang disebut sebagai Mishnah, gitu ya, apa yang disebut sebagai Mishnah dan apa yang disebut sebagai Gamara. Nah, jadi Mishnah adalah penjelasan terhadap hukum Taurat yang dituliskan oleh orang-orang Yahudi di diaspora di wilayah Babilonia, dan Gamara adalah tafsiran terhadap hukum Taurat yang dituliskan di wilayah Palestina. Itu maka kita menyebutnya itu sebagai Talmud. Jadi ada Talmud Palestina, ada Talmud yang disebut sebagai Talmud Babilonia yang disebut sebagai Mishnah. Nah, Talmud dari Babilonia yang disebut Mishnah kemudian juga dikembangkan atau berkembang pada abad kelima dan seterusnya oleh kelompok yang disebut sebagai Amoraim, gitu ya, Amoraim. Nah, itu namanya adalah Gemara, gitu ya, Gemara. Nah, jadi Gemara ini adalah komentari yang ditulis oleh orang-orang Yahudi bukan terhadap hukum Taurat tapi terhadap Mishnah, gitu ya, nah, terhadap Mishnah. Nah, jadi Mishnah adalah komentari terhadap hukum Taurat ditulis oleh orang-orang Yahudi abad kedua Masehi di Babilonia, dan Gemara, gitu ya, Gemara adalah tafsiran terhadap Mishnah ditulis oleh orang-orang Yahudi pada abad kelima Masehi. Nah, jadi kita melihat di sini sekali lagi Talmud ataupun literatur yang disebut sebagai rabbinik terbagi di dalam beberapa kategori. Nah, kategori pertama adalah Talmud, literatur yang paling awal yang disebut sebagai Midrash. Nah, ini adalah tafsiran terhadap hukum Taurat, ditulis oleh orang-orang Yahudi, itu adalah Midrash. Terus setelah era Midrash ditulis pada abad pertama sebelum Masehi sampai dengan abad ketiga, dan pada abad kedua Masehi maka ada dua tulisan yang berkembang, yaitu yang disebut dengan Tosefta dan juga yang disebut sebagai Mishnah. Nah, jadi Tosefta adalah tulisan yang
tafsiran-tafsiran terhadap hukum-hukum Taurat yang tidak ada di dalam Mishnah, itu ada dalam Tosefta. Nah, sedangkan Mishnah adalah tafsiran terhadap hukum Taurat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada abad kedua Masehi, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di Babilonia. Nah, pada abad kedua juga ada tulisan yang lain, yaitu tafsiran terhadap Mishnah. Nah, itu yang disebut sebagai Gemara. Nah, Gemara ini ada Gemara yang ditulis di Palestina, yaitu pada abad kedua Masehi. Nah, itu yang disebut sebagai Talmud Palestina. Dan juga ada Gemara yang ditulis pada abad kelima Masehi, yang itu disebut sebagai Gemara yang berasal dari Babilonia. Nah, itulah kelompok tulisan-tulisan dari literatur rabbinik yang ada di dalam yang ada dalam kehidupan masyarakat Yahudi, khususnya setelah pembuangan. Kiranya beberapa terminologi dan penjelasan yang ada dalam video pendek ini boleh menolong kita mengerti dunia perjanjian baru dengan lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.